Shalom saudara, ya ikuti perjalanan kami di Israel dari DBTV. Oke, selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Bagaimana perjalanannya sampai saat ini? Luar biasa, masih tetap semangat semua? Haleluya, puji nama Tuhan. Sama-sama kita mau mulai, mari kita tundukkan kepala kita satu dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, semua oleh karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami percaya bahwa senantiasa Tuhan Engkau menyertai setiap langkah kami sampai hari ini. Bahkan di tempat ini Tuhan kami percaya atas seizin-Mu Tuhan kami boleh melewati setiap napak tilas yang Tuhan kerjakan di dalam firman-Mu Tuhan, yang kami tahu dan kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itu ya dan amin. Dan saat ini sama-sama kami mau bersatu hati, kami percaya akan hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Bersama-sama kami mau menaikkan pujian dan syukur kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, mari katakan, Engkau yang pegang setiap tangan kami Tuhan. Engkau yang membimbing setiap langkah kami sampai hari ini. Tuhanlah yang membimbing. Amin. Tanganku dipegang teguh, hatiku
sekali lagi bersama-sama. Tuhan yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang. Sekali lagi bersama katakan, Tuhanlah yang kami percaya Engkau yang pegang setiap tangan kami, Tuhan. Hatiku berserah sebab tanganmu ku dipegang teguh. Yang kami percaya bahwa Engkau yang memegang setiap hidup kami sampai hari ini, Tuhan. Yang kami percaya bahwa Engkau yang membawa setiap hidup kami dari kemenangan lepas kemenangan, kemuliaan lepas kemuliaan. Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan kami. Dengan hati yang percaya kami mau menyatakan lebih lagi, kami punya Tuhan yang besar, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang heran. Terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami memuji-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sekali lagi kami memuji-Mu Tuhan, kami sebab Engkau ajaib ajaib Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat sore hari ini. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih karena Engkau yang sudah memimpin kami boleh ada di tempat ini Bapa. Walaupun melalui banyak sekali rintangan untuk kami datang ke tempat ini Tuhan. Dari tahun yang lalu
satu kerinduan dari kami anak-anak-Mu Tuhan untuk datang. Kami percaya Tuhan melihat kerinduan hati setiap kami. Kami berdoa selama kami di tempat ini, biar Tuhan tangan-Mu membentuk setiap kami Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Ampuni Tuhan, kami percaya kami datang ke tempat ini ada berkat rohani yang akan Tuhan nyatakan di dalam hidup kami. Bahkan kami yang datang dengan pergumulan, kami tahu kami hanya datang kepada Tuhan yang hidup. Kami bersyukur kami boleh melihat tempat-tempat di mana sungguh-sungguh kisah di dalam Alkitab itu pernah terjadi. Kami bersyukur bisa menginjakkan kaki di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya Tuhan. Urapi setiap kami dengan pengurapan Roh Kudus-Mu. Engkau berbicara bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin, amin. Saudara, puji Tuhan, tentu kita semua berurai air mata ya, karena melihat perjuangan bagaimana kita bisa datang ke tempat ini. Tapi semua karena kemurahan Tuhan, sehingga kita juga semua bisa sampai. Semua karena campur tangan Tuhan. Di tempat ini di Gunung Nebo saudara, seperti yang kita tahu dalam Alkitab, ya, di dalam Ulangan pasal 34, di sana judulnya tentang kematian Musa, saya bacakan. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas Gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga, dan di tantangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, ya, dan daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai ke laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai ke Sor. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihat dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa hamba Tuhan itu di sana di tanah Moab sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, kita tahu bersama salah satu kesalahan yang fatal yang dibuat Musa itu adalah dia tidak taat dengan perintah Tuhan. Waktu Tuhan berkata, ya, ulurkan tongkatmu kepada gunung batu itu dan katakan keluarlah air, ketika bangsa Israel marah karena tidak ada air. Musa, ya, karena emosi saudara, ya, namanya juga manusia, dia membawahi banyak sekali. Ya, kita memimpin hanya sekian orang aja nih kadang melatih kesabaran ya. Apalagi ketika itu membawa bangsa Israel, sebuah bangsa yang besar. Karena emosi lalu dia tidak taat kepada perintah Tuhan, disuruh hanya perkatakan, tapi dia pukul saudara ya. Kalau kita berpikir itu kan hanya sebuah kesalahan yang biasa kan. Tapi kenapa itu sangat fatal akibatnya? Karena ya ketidaktaatan saudara. Mendengar suara Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Dalam hidup kita itu ada banyak kehendak Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dan ketika kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, ternyata itu adalah sebuah kesalahan besar. Bayangkan Musa sudah melihat loh, tapi Tuhan bilang, aku tidak izinkan. Musa pernah memohon kepada Tuhan, izinkan aku masuk. Tuhan bilang tidak. Ya, engkau tidak akan masuk dan engkau hanya dapat melihatnya. Saudara, di luar juga nanti saudara melihat ada sebuah patung ya ular tembaga di sana. Di dalam sebuah kisah di dalam Alkitab, yaitu dalam Bilangan 21. Ketika bangsa Israel pada waktu itu bersungut terus saudara, karena mereka itu berkata kepada Musa, kenapa kau bawa kami keluar dari Mesir? Cuma hanya mati kelaparan di sini, tidak ada air, tidak ada makanan. Lebih baik kami itu ya di Mesir walaupun jadi budak, tapi kami kenyang, kami tidak kelaparan. Dan akhirnya saudara pada waktu itu Tuhan menulahi bangsa Israel dengan ular-ular tedung ya.
Di Bilangan 21 di sana dikatakan begini ayat 4. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalanlah mereka ke arah Laut Tiberau dan mengelilingi tanah Edom, ya. Maka bangsa itu tidak lagi dapat menahan hati di tengah jalan, lalu mereka berkata-kata melawan Allah. Hati-hati jangan melawan Tuhan, ya, dan melawan Musa. Mengapakah kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air, dan akan makanan hambar ini kami muak, mereka berkata. Lalu Tuhan menyuruh ular-ular tedung itu ke antara bangsa itu dan memagut mereka sehingga banyak dari orang Israel yang mati, saudara. Tiba-tiba muncul ular banyak dan mereka dipagut oleh ular dan mati. Ayat 7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan. Dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Perhatikan ketika mereka bertobat, mengaku dosanya kepada Musa, berkata kami ini sudah berdosa, mengata-ngatai engkau. Mintalah kepada Tuhan pengampunan untuk kami supaya ular-ular ini diambil daripada kami supaya tidak banyak yang mati, saudara. Tapi ternyata Tuhan tidak mengambil ular itu, saudara. Ketika Musa datang berdoa dikatakan ayat 8, maka berfirmanlah Tuhan. Waktu Musa berkata kepada Tuhan, ampuni bangsa ini, dia berdoa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpagut, jika ia melihatnya, maka ia akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Saudara, Tuhan tidak mengambil ular-ular itu. Padahal kan mereka minta supaya Tuhan ambil ular-ular itu. Kenapa Tuhan gak ambil ular itu? Pencobaan itu akan tetap ada di depan kita, saudara. Tapi ketaatan sekali lagi. Ya, Musa disuruh bikin ya satu ular tembaga, lalu taruh di sebuah tiang. Siapapun yang digigit, ular itu tetap gigit mereka. Tapi kalau kamu taat, cepat lihat kepada ular tembaga itu, nanti kamu tidak mati. Jadi Tuhan seringkali tidak mengambil pencobaan kita, karena Tuhan ingin ketika kita mengalami pencobaan, kita melihat kepada Tuhan, saudara. Ya, ketaatan kita yang terpenting di sini. Dan dikatakan di sana, lalu akhirnya Musa membuat ular itu. Ya, nanti saudara keluar lihat di patung situ, tapi sudah tidak ada ular tedung di luar, ya. Jadi banyak ular-ular dalam hidup kita ini, saudara. Kadang ya kita ini terpancing, ya. Kita ini marah, kita emosi, ya. Memang dalam perjalanan seperti ini, ya marah itu enggak apa-apa. Yang penting jangan kepahitan. Nah, itu yang berdosa, ya. Sesuai dengan tempat, Yesus pun marah. Ya, dia bilang, kamu keturunan ular beludak. Ya. Tapi jangan marah itu membuat kita berdosa. Ada kata-kata kotor, kata-kata memaki, kutuk, atau sampai kita kepahitan, ya. Dikatakan di sini, saudara, ular-ular itu selalu ada di samping kita, di sekeliling kita. Ya, seringkali yang menjadi ular itu siapa? Suami kita, ya enggak ibu-ibu? Diizinkan Tuhan toh mencobai kita kan? Tapi di sini suami-suaminya sudah bertobat semua. Bukan ular lagi sekarang. Sekarang sudah jadi suami yang luar biasa. Loh itu bicara tentang ular-ular kan? Kadang keluarga kita sendiri, kadang mertua kita, kadang teman kita, kadang sahabat kita, kadang masalah keuangan kita. Loh banyak ular itu. Ya, dan ketika bangsa Israel berdoa, bilang sama Tuhan, ambil ular itu. Tuhan bilang, dah, aku ndak ambil ular itu. Tetap aku akan ada ular itu dan dia tetap gigit loh. Ya, Tuhan nggak ngomong gini, ular ada, tapi yang benar tidak akan digigit. Tidak toh, tetap digigit. Tapi Tuhan bilang, ya Musa bikin patung dari tembaga, bentuknya ular tedung. Kalau orang digigit, bilang kepada bangsa itu, kalau kamu digigit cepat melihat kepada situ, maka kamu tidak mati. Pencobaan boleh ada, ular-ular tedung di sekeliling kita boleh ada. Yang penting kembali melihat pada firman Tuhan, supaya hidup kita dibentuk. Semua proses yang Tuhan izinkan terjadi itu pasti ada maksud Tuhan, saudara. Tidak mungkin tidak. Ya, dan dikatakan di sana,
Akhirnya saudara nanti bisa lihat, bisa foto di situ ya, ada ular tembaganya. Saudara ya, menurut catatan Alkitab dalam kitab Kejadian pasal 19, nanti saudara baca, Bani Amon atau Moab ini yang sekarang ini daerah yang kita ada di sini ya, ini adalah yang mendiam di sini keturunan 2 putra Lot ya, dan keponakan Abraham yang masing-masing dilahirkan dari kedua putrinya sendiri, itu di sini ya. Ingat anak-anak Lot yang ya dapat anak ya, dan makanya tempat ini dulu memang ya terkenal dengan ya persinahan, kenajisan. Mereka adalah bangsa yang tidak takut Tuhan, tidak percaya kepada Allah. Tetapi saudara jangan lupa ada satu kisah di Alkitab, keturunan atau nenek moyang dari Yesus Kristus itu berasal dari sini. Siapa dia? Ruth. Ingat kisah Ruth dan Naomi? Ya, Alkitab berkata pada zaman Hakim ya memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anak laki-lakinya ke daerah Moab dan menetap di sini. Ya, 2 anak laki-lakinya Naomi saudara, yaitu Elimelek dan istrinya Naomi, kedua anaknya itu Mahlon dan Kilion. Mereka mengambil istri siapa? Ruth dan Orpa ya. Tapi ketika sampai di sini ternyata suaminya Ruth mati, Naomi mati, dan juga kedua anaknya mati ketika anaknya sudah menikah. Lalu 2 mantunya ini mau mengikuti Ruth untuk pulang ke kampungnya saudara, ke Yehuda di Betlehem. Dan ketika itu Naomi berkata, aku gak punya anak laki-laki lagi, mending kamu tinggallah di sini, ini bangsamu, ini Allahmu ya. Karena mereka bangsa Moab ini tidak percaya kepada Allah Israel. Jadi Naomi suruh pulang Ruth dan Orpa. Tapi Ruth berkata kepada Naomi apa? Allahmu, bangsamu adalah bangsaku dan Allahmu adalah Allahku. Dia bilang, di mana engkau mati, di situ pun aku akan mati. Ya, Ruth memang seorang yang tidak mengenal Allah dari bangsa Moab, tapi dipilih oleh Tuhan menjadi ya nenek moyang ternyata dari garis keturunan Yesus Kristus. Kita tahu dia pulang, dia menikah dengan Boas, dan dari Boas dia punya anak yang bernama Obed, dan Obed itu adalah kakeknya siapa? Daud, papanya Isai. Ya, sampai di sini sudah mengerti ya cerita Alkitab. Yang ikut Mesbah Doa pasti tahu, karena setiap malam kita belajar. Saudara, dari bangsa ini kita melihat sekalipun mereka tidak mengenal Allah Israel, tapi Tuhan memilih. Ternyata ada seorang wanita yang menjadi keturunan dan garisnya itu menjadi ya keturunan Yesus Kristus dari Ruth. Ya, kita percaya saudara. Karena Ruth beriman, dia bilang kepada Naomi, bangsamu adalah bangsaku, Allahmu adalah Allahku. Ya, dan kita akan berdoa juga bagi bangsa ini saudara, ya supaya juga bangsa ini dihindarkan dari segala perang dan lain sebagainya. Bahkan kita berdoa agar mereka juga bisa menerima ya Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mari kita satukan hati sekali lagi, kita akan berdiri bersama. Ya, kita mau angkat pujian tadi. Tuhan yang memimpinku di dalam setiap jalan kita. Biarlah kita tidak berhenti di sini seperti Musa, tapi kita mau masuk sampai ke tanah perjanjian saudara. Katakan bersama pujian ini. Tuhanlah yang lagi katakan, Tuhanlah yang memimpinku, tanganku dipegang teguh.
sekali lagi berserah pada Tuhan, saudara. Tuhan yang memimpinku, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Terima kasih Tuhan. Kami tahu mungkin hari-hari ini masih ada begitu banyak pencobaan yang Tuhan izinkan ada di dalam hidup kami. Tapi dari tempat ini kami mengerti, ketika Engkau izinkan ular-ular tedung itu datang kepada bangsa Israel, Engkau tidak mengambilnya Tuhan. Tapi Engkau menyuruh mereka untuk taat, melihat kepada ular tembaga buatan Musa yang Kau perintahkan. Ajar kami Tuhan dari tempat ini belajar tentang sebuah ketaatan. Kami belajar bagaimana Musa dari tempat ini hanya melihat tanah perjanjian, tapi Tuhan tidak izinkan dia masuk. Izinkan kami Tuhan boleh sampai pada garis akhir di hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Engkau izinkan kami ada di tempat ini. Kami bersyukur bagaimana kami melihat kebesaran Tuhan, bahwa apa yang ada di Alkitab itu sungguh-sungguh nyata Tuhan di dalam hidup kami, dalam dunia ini. Kami berdoa Bapa, beri roh ketaatan lebih lagi dalam hidup kami, untuk kami boleh senantiasa melihat kepada firman Tuhan. Apapun yang sedang yang Tuhan izinkan terjadi, kami lewati hari-hari ini. Beri kami hati yang kuat, iman yang teguh Tuhan, untuk tetap berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Terutama di hari-hari yang terakhir ini Bapa, kami melihat tanda-tanda zaman semakin digenapi, bahwa iman kami berharap terus kepada Tuhan, bahwa kami kuat di dalam Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa ini Tuhan. Kami melepaskan Tuhan hujan pertobatan tercurah atas bangsa ini. Biarlah mereka juga boleh mengenal Kristus secara pribadi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Dari tempat ini kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu. Pimpin keluarga kami yang kami tinggalkan yang ada di Indonesia. Kami berdoa buat mereka juga boleh mengalami seperti yang kami alami hari ini, bahwa mereka untuk punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Anak-anak kami Tuhan, suami istri kami, orang tua kami, bahwa juga mereka boleh mengalami Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan buat setiap berkat-berkat-Mu yang kami boleh alami dalam hidup kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, Engkau izinkan kami ada. Kalau sebentar juga nanti kami akan menabur, biarlah dari hati kami memberi Tuhan yang terbaik Tuhan bagi tempat ini. Terima kasih buat semua kebaikan Tuhan yang kami alami. Mari saudara kita buka hati dan tangan kita hari ini. Terimalah kiranya saudara berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang tidak akan pernah meninggalkan hidup kita mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan memberkati.